Kembali Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama kembali di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Kita ambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan, merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang telah kita lewati. Kita memuji Tuhan.
Shalom. Ada sukacita? Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini lambaikan tangannya. Haleluya. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Di mana hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita semua. Hari yang telah
Kita mau membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Kita akan membaca secara bergantian. Judul perikop, khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Amin untuk firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memasuki firman Tuhan, di mana akan dibawakan oleh Pak Pendeta. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Kiranya hati dan pikiran kita boleh dilawat dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan.
Sesungguhnya ini kerinduan kami ya Tuhan, kami terus rindu memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Kami manusia tidak sempurna dan kami rindu biarlah Tuhan terus sempurnakan kami menjadi seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini lagi kami ada bersama-sama di gereja-Mu. Kami menaikkan pujian kami, doa kami. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan Yesus tolong kami, beri kami kekuatan dengan firman-Mu. Biar supaya kami mampu menghadapi segala situasi yang sedang kami alami saat ini ya Tuhan. Hamba mau taruh serahkan waktu ini, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai hati kami, menguasai hamba-Mu untuk dapat menguraikannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, pagi hari ini kembali kita bersyukur boleh berkumpul bersama-sama. Ada Pak Ronald ya, boleh datang dari tempat di mana Pak Ronald bekerja dan boleh ibadah bersama dengan kita juga. Ada Ibu Weni ya, yang boleh ada bersama-sama dengan kita dari Ngabang, bertetangga dengan Irma. Jauh. Ada siapa anak sana? Oh, anak-anak Ibu Weni, ya, ada anak-anak Ibu Weni. Bersyukur kita boleh ada bersama-sama. Ada beberapa jemaat yang belum hadir, tetapi puji Tuhan kita yang ada. Marilah kita menikmati kasih Tuhan lewat penyembahan kita. Dan biarlah kita dapat menikmati persekutuan kita di dalam Tuhan. Kita mau berdoa, ada Pak Willy yang sedang mengadakan perjalanan bersama Claudia yang sedang ke Pontianak, kita doakan biar supaya selamat sampai di tujuan. Dan apa yang akan dikerjakan oleh Claudia boleh diberkati oleh Tuhan. Bersyukur hari ini di minggu yang kedua ketika kita masuk pada tahap yang namanya new normal. Hari Minggu kemarin ketika kita masuk dalam tahap new normal, saya berbicara tentang bagaimana persekutuan orang-orang percaya. Tetapi pagi hari ini ada hal yang rentetan dari peristiwa waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia mencurahkan kuasa Roh Kudusnya kepada murid-murid dan para rasul. Sehingga para rasul berbuat sesuatu yang baru di Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Ada persekutuan yang terjalin di sana. Ada orang-orang percaya yang bersekutu bersama-sama. Tetapi minggu ini saya mau berbicara bagaimana orang-orang percaya yang sudah memiliki iman itu, yaitu saya dan saudara saat sekarang ini. Dulu waktu mereka sedang berkumpul bersama-sama ada para rasul, ada saksi di mana mereka bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan. Dan semua boleh mengalami kebaikan dan kuasa kasih Tuhan. Hari ini saya percaya kita adalah orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya iman yang ada di dalam hidup kita mau tambah-tambahkan supaya menjadi semakin kuat di dalam Tuhan menjelang kedatangan hari Tuhan. Saya selalu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita sedang imani itu dia akan datang pada kali yang kedua. Rentetan daripada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saya selalu berkata bahwa dia akan datang kembali. Ada hal yang harus kita buat. Rasul-rasul memulai persekutuan bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul. Dan di sana ada hal yang sedang mereka buat. Dan saya mau mengambil ini di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama. Saya mau baca ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tetapi suplemen yang harus kita selalu yang harus selalu ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam ayat 5, 6, dan 7. Itu yang akan kita renungkan bersama-sama. Jadi selalu kita meng-add 7 suplemen yang ada di dalam ayat ini. Dan kita baca dulu. 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mari kita baca ini bersama-sama. 2 Petrus pasalnya yang pertama,
ayat yang ketiga sampai dengan ke-15 lain memberi judul panggilan dan pilihan Allah. Tetapi kita memberikan judul Add 7 Supplement supaya kehidupan rohani saya dan saudara menjadi kuat menjelang kedatangan hari Tuhan. Panggilan dan pilihan Allah ayatnya yang ketiga, 2-3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Tulisan ini dilatar belakangi memang bagaimana Petrus akan mati, tetapi tulisan ini ditulis sesaat setelah Paulus mati. Kita bisa membacanya itu, ada pula di Google. Kalau Bapak Ibu mau melihat latar belakangnya, Bapak Ibu mau melihat tujuan penulisan daripada kitab ini dan lain sebagainya. Dan supaya mempercepat waktu, saya mau membawa kita melihat seperti ini, saudara. Waktu Petrus menulis suratnya ini dialamatkan kepada orang-orang percaya di sana di mana mereka mengalami gangguan terhadap dari pengajar-pengajar yang sesat, dari pengajar-pengajar palsu, sehingga Petrus mau mengingatkan kembali untuk setiap orang-orang yang percaya, apalagi mereka dipengaruhi oleh budaya Helenistis Yunani, dan akhirnya Petrus menulis surat ini dengan maksud supaya menguatkan mereka. Kalau di brosur kita yang disebar di sana ada tagar satu, ada faith, ada iman. Pertama-tama yang harus dimiliki oleh setiap orang yang sedang menantikan kedatangan Kristus, yang mau dikuduskan di dalam kerajaan yang kekal, adalah iman. Dan saya percaya saya dan saudara yang ada di gereja ini, kita sudah memiliki iman itu. Dan bagaimana saat ini iman yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara, supaya sesuai dengan kata Petrus di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5, 6, 7, supaya ada 7 hal yang harus terus ditambahkan di dalam iman kita, supaya kita menjadi kuat menjelang kedatangan Kristus kedua kali. Kita harus terus menambah-nambahkan. Kita meng-add, ada 7 suplemen yang ada di sana. Saudara, sebagaimana kita bermain internet, ada yang bermain Facebook, Instagram, dan lain sebagainya,
yang harus dipunya dulu adalah akun Facebooknya. Begitu juga dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita memiliki akun iman di dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita bisa menambah-nambahkan follower kita atau kawan-kawan kita supaya semakin banyak, tentunya kita harus meng-add dia, menambah-nambahkan. Begitu di dalam Tuhan, kehidupan iman kita di dalam Tuhan, supaya kita setiap hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Tuhan mau agar supaya kita harus selalu menambahkan, ada 7 suplemen yang ada di dalam kehidupan ini. Sebagaimana suplemen yang adalah makanan tambahan atau seperti sesuatu, dia punya vitamin dan nutrisi, tetapi dia hanya tambahan. Begitu juga kita memiliki iman, tetapi kalau kita tidak tambah-tambahkan iman kita, sesaat ketika kita dipengaruhi dengan ajaran-ajaran palsu, sesaat ketika kita dipengaruhi dengan ajaran-ajaran sesat, kita akan ikut tersesat juga. Belum lagi pengaruh-pengaruh budaya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saat pagi hari ini Petrus mau mengingatkan kita supaya ketika kita memiliki iman, dia mau supaya iman yang ada di dalam hidup kita terus ditambah-tambah di dalam Tuhan, supaya kita menjadi semakin kuat, semakin kuat. Persoalan boleh datang, pencobaan boleh datang, pergumulan boleh datang, apapun boleh datang di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menjadi kuat, kita tahu persoalan, pergumulan yang sedang mengganggu kehidupan kita hari ini akan terbalaskan ketika Tuhan menyatakan kehidupannya. Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, dia akan membawa kita di sorga yang kekal. Saudara, kita sedang berbicara bukan masalah kita sedang ada di dunia. Yang namanya kita ada di dunia, kita sering mengalami yang namanya pergumulan, tantangan, pencobaan, dan itu pasti. Tetapi ketika kita akan kelak bersama-sama dengan Bapa di sorga, kita akan terus menikmati kesenangan. Bagaimana supaya ketika kita sedang ada dalam pergumulan, tantangan, dan cobaan ini, kita mau menjadi kuat di dalam Tuhan ketika kita masih ada di dunia ini. Tuhan mau berkata, milikilah iman. Dan iman itu yang terutama dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya itu sudah kita miliki. Sekarang apa yang harus ditambahkan? Yang pertama kita lihat di sini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan adalah penguasaan diri. Kepada penguasaan diri adalah ketekunan. Kepada ketekunan adalah kesalehan. Kepada kesalehan adalah kasih akan saudara-saudara. Kepada kasih akan saudara-saudara adalah kasih untuk semua orang. Dan kita mulai dari hal yang pertama. Apa yang harus ditambahkan di dalam iman kita, saudara? Yang pertama dikatakan adalah kebajikan. Atau diterjemahkan dengan fitwe. Dia mau agar supaya kebajikan, kebaikan, sifat baik yang ada di dalam hidup kita terus kita kembangkan. Artinya begini, di dalam bahasa Yunaninya dikatakan areten dari artea. Artea ini bahasa yang paling tinggi dari segala suplemen yang ada. Kebaikan yang ada di dalam hidup saya dan saudara, Tuhan mau itu terus dilatih. Ketika kita dapat berbuat baik, Tuhan mau itu terus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Karena dasar kita manusia, segala hal yang dapat kita lihat, ketika itu berkenan di hati saya dapat melakukan. Tetapi artinya di sini Tuhan mau mengajarkan supaya kita mau terus berbuat baik terhadap orang yang tidak baik sekalipun. Jadi ada terjemahan lain dari bahasa Yunani. Dia berkata keyakinan. Dia berkata seperti laki-laki. Dia berkata seperti keberanian. Mau tidak mau, saya dan saudara yang mengerti tentang kebaikan terus melakukan hal yang baik. Kebajikan diterjemahkan dengan sifat baik atau kebaikan.
Jadi bagaimana supaya iman kita terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita mau tambahkan kebajikan. Sifat baik yang ada di dalam hidup kita, kebaikan yang ada di dalam hidup kita. Kita mau terus dengan keberanian melakukannya kepada orang yang tidak baik sekalipun. Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Supaya iman kita semakin kuat menjelang kedatangan hari Tuhan. Kita diajar supaya selalu berbuat baik. Kita diajar supaya dengan penuh keberanian berbuat baik. Ketika kita mau melakukan kebaikan dan ada sesuatu yang ada di dalam hati kita tidak enak dan lain sebagainya, sebenarnya firman Tuhan mau mengajarkan kita harus dengan berani berkata kebaikan. Kalau kita melihat ada orang yang tidak melakukan hal-hal yang baik, kita harus berani menyampaikan kebaikan yang ada, yang diberi Allah di dalam kehidupan kita kepada semua orang, supaya mereka bisa mengerti dan tahu tentang kebaikan. Yang kedua, saya mau berkhotbah, saya tanya kepada istri saya, apakah saya akan berkhotbah seri ini ada 7, berarti ada 7 minggu. Tetapi istri saya berkata 1 kali saja. Dan akhirnya bisa meringkas supaya kita bisa cepat juga. Yang kedua, apa yang harus ditambahkan di dalam iman? Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan yang ilahi, yang berasal daripada Allah. Ada hal yang kita tahu, tetapi belum tentu itu benar menurut Allah. Ada pengetahuan yang dimana ada hikmat di dalamnya, supaya saya dan saudara mengetahui tentang kebenaran ilahi yang sungguh-sungguh benar, yang dapat kita sampaikan kepada orang lain. Dari gnosis yang berhubungan dengan etika dan moral. Jadi, dan ini yang sering kita lihat, yang sering kita alami di sekitar kita. Dan Tuhan mau ketika kita yang memiliki pengetahuan, yang memiliki hikmat ilahi yang daripada Allah, kita dapat memilih dan memilah. Ketika menurut pengetahuan kita itu baik dan benar, kita kerjakan. Tetapi ketika menurut pengetahuan kita itu tidak masuk akal, kita harus meninggalkan itu, saudara. Pengetahuan di sini ada 4 hal berhubungan dengan hikmat, berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yunani dalam bahasa Yunani. Ketika itu berhubungan dengan kehidupan kita, dia berkata adalah pengetahuan yang diberikan kepada manusia untuk memutuskan dengan benar dan bertindak dengan hormat dalam perbuatan hari-hari. Saya dan saudara sering diperhadapkan dengan banyak orang. Saya dan saudara sering diperhadapkan dengan segala hal yang ada di lingkungan kita. Tetapi saya dan saudara berhak untuk memutuskan. Pengetahuan kita bisa melihat. Apa yang kita lihat benar. Apa yang kita tahu benar menurut pengetahuan kita, itu yang kita putuskan. Dan kita tidak harus mengikuti apa yang salah. Karena ini adalah pengaruh ajaran-ajaran palsu. Ada nabi-nabi palsu, sehingga Petrus menuliskan suratnya ini dengan maksud menguatkan kehidupan umat-umat Tuhan, supaya jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu, supaya jangan mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Bagaimana ketika ada kebajikan, ketika ada pengetahuan. Yang ketiga, dia mau agar supaya kita bisa memiliki yang namanya self control atau penguasaan diri. Ini Tuhan mau agar supaya saya dan saudara mengerti ini, untuk kemampuan untuk menguasai diri selalu berhubungan dengan nafsu, keinginan daging, keinginan mata, dan lain sebagainya. Saya mau mengajak kita menengok ke belakang. Apakah yang saudara lihat tentang peristiwa Adam dan Hawa? Ketika Tuhan berkata, pohon yang ada di dalam taman ini jangan engkau makan. Tetapi firman Tuhan mencatat, ketika Hawa melihat, dia mengingini. Dan akhirnya si iblis, ular itu mulai mengolah hati dan pikiran dia. Dan akhirnya dia jatuh juga.
Setelah dia jatuh, dia bawalah kepada suaminya. Berhubungan dengan nafsu. Bukan saja berhubungan dengan hal-hal yang negatif tentang nafsu ini, tetapi ada keinginan. Ada hal berhubungan dengan perasaan ini yang senantiasa mau membawa saya dan saudara jatuh ke dalam dosa. Ada 4 hal yang dikatakan oleh, ada penafsir berkata, ada yang menafsir, ada yang menulis tentang penguasaan diri ini berhubungan dengan nafsu ini. Ada yang namanya nafsu sudah ditundukkan pada akal dan ini sempurna, itu bahasa Yunaninya adalah soprosune. Tetapi ada juga akolasia, di mana nafsu ini, di mana akal ditaklukkan oleh nafsu. Dan keempat jenis ini ada di dalam kehidupan setiap orang, termasuk orang percaya. Ada yang namanya akrasia, di mana akal melawan hawa nafsu dan akal menang. Tetapi ada yang lain lagi, edrekaia, akal melawan nafsu dan akal menang. Yang tadi akrasia itu akal melawan nafsu, nafsu yang menang. Ada 4 jenis, saudara. Dan kita dituntut supaya dapat menguasai diri kita, dapat menguasai nafsu kita, supaya kita bisa terus menang di dalam cobaan dan tantangan. Bahkan pengaruh-pengaruh dari segala ajaran-ajaran yang sedang mempengaruhi kemungkinan kehidupan kita. Jadi Petrus mau memberikan kekuatan kepada setiap orang Kristen. Petrus mau memberikan kekuatan kepada setiap orang yang percaya. Ketika kita sudah memiliki iman, tambahkanlah kebajikan. Setelah kita sudah memiliki iman, kebajikan itu tidak cukup, harus ditambahkan pengetahuan. Ketika kita memiliki iman, kebajikan, pengetahuan itu tidak cukup, harus ditambahkan penguasaan diri. Dan yang selanjutnya firman Tuhan berkata, harus ditambahkan dengan ketekunan yang selalu diterjemahkan dengan kesabaran. Selalu ini dibawa untuk kita dapat melihat Kristus pada waktu dia disalib. Dia sabar menerima apa yang sudah digariskan Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya selalu percaya kita ada bukan kebetulan. Saya selalu percaya kita ada karena ada rencana Allah bersama-sama dengan kita, baik di gereja ini ketika di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya selalu percaya Allah mau ketika kita sedang mengalami segala tantangan pencobaan di dalam kehidupan kita, di dalam kesulitan sekalipun, Dia mau supaya kita mau hidup di dalam kesabaran. Oh saudara, dan ini sangat amat sulit. Oh saya tidak mengalami, mungkin saudara mengalami, saya mengalami kesulitan, mungkin saudara tidak mengalami kesulitan, sehingga seenak-enaknya saja ngomong begini begitu dan lain sebagainya, dan itu menyakitkan. Tetapi Allah mau mengajarkan apapun yang sedang kita alami, kita harus tetap hidup di dalam kesabaran. Karena itu yang sudah diajarkan Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara. Hidup di dalam kesabaran. Itu adalah tingkatan dari iman kita. Ketika kita sudah memiliki iman, Dia mau agar supaya kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada kesabaran di sana. Tidak seperti saya suka lagunya Iwan Fals. Sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Sabar, sabar dan tunggu, saudara, mana bisa. Orang dunia tidak bisa sabar dan tunggu. Bisa terjadi masalah di sana. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan terus mengajarkan kita kesabaran. Kalau Tuhan mengizinkan kita melewati segala tantangan dan pergumulan, ketika kita sudah kuat berdoa, semakin kuat berdoa, kita belum melihat jawaban doa, kita belum melihat berkat-berkat Tuhan di hari ini. Tuhan berkata saat pagi hari ini, sabar dan engkau akan melihatnya ketika engkau lebih tekun lagi di dalam Tuhan. Selanjutnya dia berkata tentang ketekunan, tentang kesabaran ini. Dan yang selanjutnya adalah kesalehan.
Kesalehan ini berhubungan dengan Allah dan manusia. Kesalehan menyembah Allah dengan benar dan memberikan haknya, mengusahakan kesalehan pada semua orang juga. Bagaimana minggu kemarin saya sudah berkata bagaimana kesalehan itu. Bukan saja kita hidup saleh, bukan saja kita hidup alim-alim, bukan saja kita sedang rajin datang ke gereja, kita sedang memuji menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan mau bukan hanya di dalam fisik penampilan kita, tetapi di dalam kehidupan rohani kita. Kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kesalehan bukan saja bagaimana cara kita berpakaian supaya orang lihat dia seperti malaikat, tetapi bagaimana penampilan kita dengan kehidupan kita ini sesuai di mata Tuhan, dan orang akan melihat bahwa kita sungguh-sungguh orang yang hidup saleh. Tuhan mau ketika kita hidup dalam kesalehan, Dia mau agar supaya kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah di dalam penyembahan kita kepada Allah dan kepada semua orang. Selanjutnya dia berkata, bagaimana kita mau tambahkan di dalam iman kita? Ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, dan ada kasih kepada saudara-saudara. Bapak Ibu membaca bahasa aslinya, kasih ini ada dua jenis yang dipakai di sini. Yang kasih terhadap saudara-saudara ini dinamakan phileo. Tetapi bahasanya karena dia adalah akusatif, dia berkata adalah Philadelphia. Dia mau berkata supaya kita yang ada di dalam persekutuan ini, kita yang ada di dalam gereja ini, kita yang saling mengenal satu dengan yang lain, kita harus saling mengasihi sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Mengasihi saudara-saudara. Kita yang ada di dalam komunitas, kita yang ada di dalam persekutuan, kita yang ada di dalam gereja. Allah mau supaya kita saling mengasihi di dalam Tuhan. Saudara bersaudara di dalam Tuhan. Tetapi ada kasih yang terakhir, kasih Allah yang mau agar supaya saya dan saudara bukan saja mengasihi saudara-saudara kita yang ada di gereja ini, bukan saja mengasihi saudara-saudara kita yang seiman, tetapi hal yang sama dengan bahasa yang berbeda saya ucapkan hal yang pertama tadi. Kita juga harus mengasihi musuh kita seperti yang dibuat Allah di dalam hidup ini. Kita mengasihi saudara-saudara seiman. Tetapi yang selanjutnya yang paling terakhir, Allah mau supaya kita memiliki kasih agape, kasih Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dan mampu mengasihi sekalipun musuh kita. Kasih itu yang Allah mau ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan suplemen ini Allah mau ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya kita bisa dibuatnya semakin giat. Supaya kita boleh menjadi kuat di dalam Tuhan ketika kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Tambahkanlah 7 hal ini di dalam imanmu, supaya kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan menjelang kedatangannya pada kali yang kedua. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu dan jangan ragu-ragu, terus tambahkan. Terus tambahkan. Tingkatkanlah imanmu di dalam Tuhan. Hal yang pertama, modal yang pertama yang kita sudah miliki adalah iman kita sendiri. Sebagaimana kita bermain di Facebook. Bagaimana sekarang supaya kita bisa memiliki banyak kawan? Kita add, kita tambahkan. Bagaimana supaya kehidupan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan, tambahkanlah. Ada 7 hal yang harus ditambahkan. Menurut 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima, 6 dan 7. Ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, dan ada kesalehan, ada ketekunan, ada kasih di sana saudara, dan ada kasih kepada semua orang yang harus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan berkata di dalam ayat-ayat selanjutnya, dia berkata seperti ini saudara.
Jika semua hal itu ada di dalam kehidupan kita, dia berkata, maka dia akan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia akan menjadikan kita semakin giat supaya kita mengenal Yesus Kristus Tuhan kita menjelang kedatangannya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya ini, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi ini memang diperuntukkan bagi setiap orang, saya dan saudara yang sudah memiliki iman. Yang dulu kita orang berdosa yang sudah ditebus Allah. Dia mau supaya kita meningkatkan daya tahan iman kita di dalam Tuhan. Supaya kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Jangan lupa Bapak Ibu, kita sudah memiliki iman. Terus menambah-nambahkan iman kita itu dengan 7 hal yang ada di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-5, 6 dan 7. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu. Beri kami kemampuan untuk melakukannya. Kami mau tetap hidup kuat di dalam Tuhan ketika kami ingin mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan, menjelang kedatangan Kristus supaya kami menjadi lebih kuat lagi. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, dan terima kasih ya Tuhan kami boleh merenungkannya bersama-sama. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing hingga iman kita dan kepercayaan kita semakin ditambah-tambahkan lagi. Dan saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Kita tetap berdoa untuk pemerintahan kita, biarkanlah bangsa dan negara kita ini boleh dipulihkan, di mana pada saat ini kita tahu pandemi COVID-19 ini belum berakhir, namun kita sama-sama berdoa supaya kita bisa melewati semua ini dan semakin banyak lagi orang-orang percaya yang mau datang kepada Tuhan, yang mencari Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat kita yang ada di tempat ini, semoga iman dan kepercayaannya tetap di dalam Tuhan, kesehatan dan kekuatan. Bahkan kita juga berdoa untuk orang-orang yang ada di luar sana, yang ada di rumah sakit, untuk tim-tim medis juga kita berdoa. Kita percaya bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik, dan kita percaya di balik semua ini pun pasti ada hikmahnya. Apa yang terjadi saat ini, Tuhan telah merencanakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, untuk bangsa dan negara